Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita kan sudah membahas tentang beberapa peluang bisnis online yang bisa teman-teman coba di tahun 2021. Nah, salah satu yang paling recommended dari peluang yang tadi adalah menjadi seorang affiliate marketer. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum mengerti apa itu affiliate marketer. Saya akan jelaskan sedikit gitu ya, serba-serbi dunia affiliate itu kayak gimana. Nah, jadi di dunia bisnis itu sebenarnya sudah ada yang namanya affiliate. Kalau misalnya di bisnis offline itu namanya maklar atau perantara biasanya disebutnya. Jadi dia menjadi orang yang ada di tengah-tengah antara penjual dan pembeli gitu loh ya. Si penjual punya produk dan kita nyariin orang yang butuh produknya si penjual tadi, kayak gitulah kira-kira. Nah, di bisnis online itu namanya affiliate. Bahasa Inggris sih sebenarnya affiliate, ya maklar juga sebenarnya gitu ya. Kebanyakan kalau di bisnis online itu produknya adalah produk-produk yang digital yang dijadikan affiliate ya. Nah, terus kalau misalnya di bisnis online jadi affiliate tuh susah nggak sih? Kalau menurut saya sih ada gampang-gampang susah. Memang ada banyak yang jadi affiliate gitu ya, dan saya juga termasuk affiliate gitu. Tapi di sisi lain juga banyak juga yang berhasil jadi affiliate. Artinya memang potensi jadi affiliate marketer itu masih terbuka lebar. Apalagi sekarang banyak banget produk-produk yang di launching gitu ya dari si vendor, si pemilik produk. Tentu kalau misalnya ada produk yang di launching, artinya memang ada marketnya di sana gitu loh ya. Itu pertanda bagus buat kita. Artinya memang kita punya potensi untuk bisa menghasilkan dari produk itu gitu loh. Dan uh, di Indonesia sendiri banyak banget yang vendor-vendor yang sering launching produk-produk gitu ya. Dan mungkin bisa teman-teman cari sendiri. Kalau misalnya rekomendasi saya sih namanya ada ya, punya Kang Dewa itu sering launching tapi jarang buka affiliate biasanya dia karena udah punya database yang banyak, dia jualan di database dia sendiri, tapi kadang-kadang juga dibuka affiliate. Terus punyanya Mas Aditya Tri, Digital Product Sale, itu juga banyak produk-produk yang sudah di launching sama dia. Dan hampir setiap launching dia selalu buka affiliate. Terus yang ada yang namanya Super ID. Super ID itu ya kurang lebih sama perusahaan juga, bisnis online yang gerak digital gitu loh ya. Banyak juga buka-buka kelas, dan saya termasuk salah satu murid dari Super ID. Beberapa kelasnya sempat masih saya ikuti sampai sekarang. Itu ada DigiClass, itu kelas FBH, Super Family itu kelasnya affiliate marketing juga, saya juga ikut. Terus yang sekarang yang baru ini namanya kelas affiliate, saya juga ikut gitu ya. Dan uh, ketika terjadi penjualan di produk yang kita jual sebagai affiliate gitu ya, kita akan dapat komisi. Komisinya berapa itu variasi tergantung vendornya masing-masing kayak gimana. Biasanya komisinya sekitar 100 ribuan, ya kurang lebih lah. Ada 115, ada yang 120, tergantung komisi dan tergantung harga produknya. Misalnya harga produknya 300.000, komisinya 30%, berarti kan ada 90.000 komisinya. Tapi jarang biasanya ada yang ngasih komisi 90.000, kecuali memang produknya murah banget. Kalau di atas 300.000 itu biasanya komisinya 35% sampai 40% lah. Jadi biar ada 100 ribuan lebih gitu loh ya. Kalau misalnya ngiklan pakai budget 100.000, nggak bocos-bocos amat, ada sisanya masih gitu. um, Gimana caranya biar seorang affiliate tuh bisa dapat komisi, kan bisa bersaing dengan affiliate yang lain. Kalau di bisnis online itu ya kan ada link affiliate khusus. Nah, setiap affiliate tuh dikasih link affiliate khusus yang nanti di sana di linknya ditempelin yang namanya cookies. Dan cookies itulah yang nanti akan melacak aktivitas yang terjadi ketika link itu diklik. Jadi misalnya teman-teman nih ngeklik yang link yang ada di deskripsi, nanti itu cookies teman-teman tuh akan terekam gitu loh. Teman-teman ngapain aja di situ, apakah cuma lihat doang atau nanti ada ngeklik tombol tambahan di dalamnya, itu kelihatan di sana. Nah, ketika mengklik tombol beli dan terjadi pembelian di sana, seorang affiliate juga akan mendapatkan komisi gitu. Jadi nggak mungkin ketukar lah komisinya, kecuali biasanya kalau misalnya ada si calon pembeli yang pakai kode kupon orang lain, bisa tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya link affiliate gitu ya, disebar, terus ada yang ngeklik,
terus kemudian dia melakukan pembelian tapi dengan kupon yang berbeda dari teman-teman punya, nah itu bisa jadi miss nanti ya, kita nggak dapat komisi jadinya gitu. Dia memang ngekliknya dari link kita tapi belinya bukan pakai kode kupon kita, bisa kayak begitu. Nah itu agak teknis tapi biasanya kode kupon itu jadi faktor yang penting juga. Jadi teman-teman jangan sampai lupa kalau misalnya lagi promoin affiliate itu harus sebutin kode kuponnya biar spesifik gitu lah ya. Jadi terkunci lah pembeliannya ke punya kita gitu. Apakah jadi affiliate harus stok produk? Tentu tidak, karena produknya udah disediain sama vendor gitu lah ya. Jadi kita cuman cari produk yang dibutuhkan oleh customer atau calon pelanggan, calon pembeli kita, terus kita jual ke mereka. Gitu aja, simple banget. Dan gak perlu ribet harus ngurus sistem pembelian segala macem, harus ngurus CS segala macem, kita nggak perlu. Kalaupun mau juga bisa, kita jadi CS-nya si produk juga bisa kalau misalnya kita udah punya produknya gitu lah ya, dan kita udah coba, kita udah merasakan experience-nya kayak gimana, bisa kita jadi customer service-nya si produk itu dengan sukarela gitu ya. Itu juga akan menambah value tentunya, tapi kalaupun nggak mau juga nggak masalah gitu loh. Artinya jadi affiliate tuh fleksibel lah, jadi nggak ribet lah, anti ribet. Jadi teman-teman nggak perlu stok produk, nggak perlu bikin produk juga. Kalau mau ya mungkin produk buat masuk ke database mungkin bisa kali ya, tapi kalau misalnya produk yang mau dijual nggak perlu, karena vendor udah dijadiin ini lo ada produk, lu tinggal cari orangnya kayak gimana, traffic, lu cari trafficnya sebanyak-banyaknya. Ntar kalau misalnya di penjualan gue yang urus, lu cuman lu gue kasih komisi, udah selesai kayak gitu. Jadi affiliate easy ya. Terus produknya apa sih yang bisa dipromoin? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman udah nonton video-video saya sebelumnya yang tentang produk digital, itu juga salah satu, bukan salah satu, banyak beberapa macam produk yang juga diafiliatkan oleh vendor. Ada e-book misalnya, electronic book itu bisa, tapi buat saya sih e-book tuh kurang terlalu diminati ya kalau buat saya. Biasanya e-book malah jadi yang gratisan gitu loh. Tapi ada juga yang bikin e-book buat berbayar, ada juga, banyak. Kalau misalnya teman-teman memang marketnya suka baca dan suka ngoleksi e-book, dan mungkin itu cocok, produknya cocok. Terus selain e-book apalagi, template desain juga ada. Nanti akan ada pro target template dari saya, nanti akan launching juga, tunggu aja. Itu juga template desain, nanti akan ada affiliate-nya gitu loh ya. Bisa tuh, ada beberapa vendor yang nge-launching produk template dan terus di-affiliate-kan juga ada banyak. Terus apalagi kelas pembelajaran, ini yang paling favorit dari saya, itu kelas pembelajaran online course gitu lah ya. Jadi teman-teman tinggal belajar secara online, duduk manis di rumah, duduk manis di kamar, dengerin videonya terus praktek, udah beres. Itu gampang banget, dan aksesnya juga mudah karena serba online, tinggal punya akses internet aja udah beres gitu loh. Gampang banget, dan ini favorit saya karena dari dulu pertama kali mulai bisnis online, saya mengenal ilmu bisnis itu dari video pembelajaran gitu loh. Jadi saya juga pengen melakukan hal yang sama kepada teman-teman yang memang pengen belajar, pengen nambah ilmu, upgrade ilmu gitu ya, lewat video pembelajaran atau online course. Karena buat saya itu works banget gitu loh. Di saya works banget karena saya bisa mempelajarinya dimanapun, ketika lagi nganggur misalnya, lagi senggang gitu ya, saya bisa nonton sambil nyatet. Terus kalau misalnya lagi ada kerjaan, ya udah ditinggal dulu, kerja lagi. Fleksibel banget lah intinya, fleksibel banget, bisa disambung kapan aja asal punya aksesnya dan online gitu loh ya. Terus ada juga mentoring. Nah ini juga salah satu favorit. Bedanya dengan kelas belajar, kalau kelas belajar itu cuman ada video dan grup support. Kalau misalnya mentoring itu memang kelas belajar juga, tapi di maintain, member-membernya di sana, murid-muridnya di sana di maintain, dalam artian tetap dibimbing walaupun misalnya pembelajarannya sudah selesai, misalnya video pembelajaran sudah habis, materi sudah habis, teman-teman gak akan ditinggal. Nah itu bedanya mentoring dengan kelas belajar biasa gitu loh ya, online course dengan online mentoring. Nah itulah bedanya. Ini juga favorit saya karena dulu waktu saya memulai bisnis online tuh kebingungan gitu loh, kemana mencari orang-orang yang bisa saya tanyai untuk kendala dan masalah yang ada di bisnis saya, dan gimana cara promosinya kayak gitu ya. Dulu tuh kebingungan gimana nyarinya, nggak tahu orangnya siapa, harus kemana, langkahnya seperti apa, nggak tahu tuh.
kalau ada online mentoring kayak gini enak banget, teman-teman tinggal join ke grupnya, nikmatin videonya, kalau misalnya nggak ada yang ngerti ditanyain, terus nanti juga dibimbing sampai kapanpun, lifetime mungkin seumur hidup gitu loh ya. Tergantung si vendornya supportnya kayak gimana. Biasanya sih lifetime ya kalau misalnya mentoring kayak gini. Jarang banget ada yang istilahnya ditinggal begitu selesai, itu jarang banget. Di Super Family itu salah satunya. Dan di kelas juga, kalau Super Family itu kan belajarnya 3 bulan ya, pembelajarannya 3 bulan, tapi supportnya selamanya gitu loh. Jadi kita bisa dibimbing jadi affiliate tuh selamanya, dan kita bisa bebas tanya jawab di sana. Kita bisa jadi affiliate produk-produknya di situ juga, dapat komisinya juga gitu loh ya. Dan ada privilege khusus, misalnya kalau misalnya lagi ada launching produk baru di Super ID, member yang gabung di Super Family itu dapat prioritas untuk mempromosikannya pertama kali sebelum di launching secara umum gitu. Nah itu benefitnya kalau misalnya masuk ke mentoring online kayak gitulah. Itu contoh aja sih, mungkin di kelas-kelas lain juga ada, kayak saya nggak tahu ya, saya kayak join di kelas lain, saya tahu aja di Super Family kayak gitu. Apakah ini MLM? Ada yang bilang kalau misalnya affiliate itu MLM atau money game. Buat saya bukan money game, bukan MLM sama sekali, karena produknya jelas ada, dan memang itu jualannya, produk utamanya gitu loh ya, bukan rekrut member atau segala macem. Dan ini juga apa ya, komisinya juga satu tingkat doang, satu kali aja. Ini misalnya nih contoh, saya jadi affiliate, kelas affiliate nih, terus teman-teman beli di saya melalui link yang saya kasih, saya dapat komisi. Nah misalnya teman-teman jadi affiliate, kelas affiliate yang beli dari link saya, itu saya nggak akan dapat komisi lagi. Kalau misalnya teman-teman ada sales gitu, saya nggak akan dapat komisi. Saya cuma satu kali aja dapat komisinya, saya nggak akan dapat komisi bertingkat tuh, nggak ada. Kecuali produknya recurring itu yang bayarnya per tahun atau per bulan gitu ya, itu saya dapat biasanya. Ada juga yang kayak gitu, tapi bukan komisi bertingkat, bukan, tapi komisinya recurring gitu ya, berlanjut gitu, bukan berjenjang. Beda ya, berlanjut dengan berjenjang beda ya. Jadi affiliate tuh bukan member get member atau money game. Money game kan berarti invest gitu lah ya. Ini bukan invest sama sekali, karena nggak ada uang yang diputer di sana. Murni teman-teman beli, teman-teman dapat aksesnya, praktek, dan teman-teman menghasilkan sendiri gitu loh. Jadi kita nggak invest apa-apa di sana. Kita investasi otak gitu aja sih. Kita keluar modalnya pertama kali buat daftar di kelasnya doang gitu. Bukan MLM ya teman-teman ya, bedain affiliate dengan MLM atau money game. Apakah jadi affiliate itu tinggal promosi doang? Ya kasarnya seperti itu, tapi tidak serta-merta menjadi seorang affiliate asal sebar link doang, bukan seperti itu. Di kelas affiliate tuh diajarin kalau misalnya jadi affiliate tuh ya harus punya personal brand, copywriting bagus, punya database yang banyak kayak gitu. Jadi bukan sekedar spam link ke grup-grup random gitu loh ya, bukan seperti itu. Dan ingat, affiliate itu bukan spammer, beda. Affiliate bukanlah spammer, jadi jadilah affiliate yang bijak dan benar, dan punya personal brand sendiri yang dipercaya gitu loh. Jangan sampai jadi affiliate yang justru malah buang-buang link kesana kemari, tapi nggak ada closing sama sekali, nggak ada sales sama sekali. Yang rugi kita juga gitu loh. Ini apaan sih orang nyebar link doang, nggak ada interaksi sama sekali. Nah itu juga nggak boleh. Jadi affiliate tuh bukan seperti itu gitu loh. Apalagi di kelas affiliate, kalau misalnya teman-teman join di sana, nanti akan diajarin gimana cara jadi affiliate yang punya personal brand sendiri gitu loh. Jadi bukan asal sebaring doang, pakai strategi lah sebar linknya, jangan asal juga gitu loh ya. Itu cuman promo link doang, itu gimmick marketing ya, kalau saya bisa nyebutnya di gimmick marketing. Jadi gampangnya memang seperti itu, tapi ketika praktek di lapangan itu harus ada strateginya juga, nggak asal gitu loh. Buat teman-teman kalau misalnya mau belajar gitu loh lebih dalam tentang affiliate itu kayak gimana, dan gimana cara mendalami ilmu affiliate, apa aja sih ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam dunia affiliate gitu loh, teman-teman bisa gabung di kelas affiliate yang sudah dibuka sejak 19 Januari lalu, dan cuma dibuka 2 minggu aja. Teman-teman bisa join, nanti linknya saya taruh di deskripsi atau di pinned comment. Silahkan join kalau misalnya teman-teman mau dan butuh gitu loh ya, boleh silahkan join. Kalau misalnya nggak mau juga nggak masalah, join aja ke channel Telegram saya. Di sana ada banyak tips
info update tentang internet marketing dan digital marketing gratis di sana, boleh silakan gabung di channel Telegram saya. Follow juga Instagram @radiannr. Di situ saya insya Allah update tiap hari tentang konten-konten internet marketing dan digital marketing. Pokoknya gimana caranya dapat cuan dari media sosial lah, kayak begitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Subscribe juga channel ini. Kalau misalnya ada kritik, saran, atau request materi, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.